sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Wilayah pesisir sendiri adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, yang mana ke arah darat meliputi bagian darat baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 70% lautan dan hanya 30% bagian daratan. Banyak sekali pantai-pantai indah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya seperti pantai yang ada di Bengkulu, yaitu Pantai Zakat. Sampah sudah menjadi masalah dunia, yang mana salah satunya yaitu Indonesia sendiri sudah menjadi ruang tempat tumpukan sampah ini, yang mana pelaku utamanya adalah warga Indonesia sendiri, terutama sampah plastik. Sampah plastik ini sangat tidak enak dilihat, yang mana bisa berserakan dimanapun, dan juga bisa menumpuk bahkan mengeluarkan bau busuk ketika sudah bercampur dengan sampah lain. Salah satunya tempat yang biasanya kita dapat lihat sampah yaitu di wilayah pesisir kita Indonesia. Di Bengkulu, terutama di Pantai Zakat, bisa kita lihat sendiri, di sini banyak sekali sampah plastik yang berserakan. Salah satu faktor pemicu tingginya pencemaran plastik di laut, yaitu di mana kegiatan daratan atau kegiatan manusia yang menggunakan plastik ini terlalu berlebihan dan tidak dikelola terlebih dahulu di daratan, sehingga mereka membuangnya ke pinggir pantai maupun hingga ke laut, yang mana di kondisi ini bisa meningkatkan persentase jumlah sampah yang ada di pantai itu menjadi lebih banyak lagi, dan bahkan bisa menumpuk di pinggir pantai tersebut, yang mana seperti di Pantai Zakat ini merupakan tempat wisata, yang mana ini sangat tidak enak sekali ketika dilihat dengan mata. 10 tahun usia undang-undang nomor 18, yang mana undang-undang ini diciptakan pada tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, belum banyak membawa perubahan yang berarti. Nah, persentase pelayanan akan sampah di Indonesia pada tahun 2017 diklaim sudah mencapai 72%. Selama ini peran pemerintah pusat sangat besar dalam membangun fasilitas persampahan di seluruh daerah. Namun di sisi lain, upaya tersebut kurang didukung oleh pemerintah daerah yang kurang memprioritaskan permasalahan sampah, yang mana dana operasional dan perawatan pengelolaan sampah masih jauh sekali, yaitu hanya 1% saja. Jadi di sini pemerintah daerah itu kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap sampah ini. Solusi yang saya usulkan dari permasalahan sampah di Pantai Zakat ini, yang mana telah dibahas di undang-undang tadi, adalah penegasan akan pemerintah daerah, terutama perhatiannya kepada wilayah pesisir seperti Pantai Zakat. Salah satunya diharapkan yaitu pemerintah daerah dapat menyiapkan tempat sampah di sana, karena dari sejauh yang saya lihat di Pantai Zakat benar-benar tidak ada kotak sampah yang tersedia, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, solusi di sini kita bisa juga dengan secara pengolahan wilayah pesisir secara terpadu, yang mana di sini terdapat 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sektoral. Pemerintah dapat bekerja sama dengan oknum atau seperti RT, RW wilayah setempat. Jadi dari pemerintah daerah itu memberitahu bahwa bagaimana sih sistem kerja kita harusnya untuk pengelolaan wilayah pesisir agar lebih terpadu, seperti bekerja sama atau bersinergi dalam membuat kotak sampah, menentukan titik-titik sampah yang ada di
wilayah pesisir. Selanjutnya yaitu bidang ilmu. Nah, di bidang ilmu ini biasanya kita seperti kami mahasiswa itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di wilayah pesisir yang akan menyebabkan dampak yang sangat buruk. Dan dimensi keterkaitan dengan lingkungan, yang mana di sini ketika kita terdapat sampah di pinggir pantai, itu akan mengakibatkan guru bisa tertutupnya ketika sampah tersebut ke laut dengan jumlah yang besar, sehingga mengakibatkan tertutupnya pencahayaan yang masuk ke dalam air, yang mana di sana menghadang pencahayaan untuk terumbu karang, yang mana bisa merusak terumbu karang tersebut. Sehingga di sini keterkaitan dengan lingkungan memiliki kekuatan yang sangat penting. Jadi kita harus tetap bisa menahan sampah-sampah tersebut agar tidak sampai ke laut. Juga bisa sampah-sampah ini mengganggu di wilayah ekosistem mangrove seperti itu. Jadi sampah ini berakibat sangat buruk bagi kita manusia maupun hewan-hewan atau biota-biota yang ada di laut. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar bersih, meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah pada bukan tempatnya. Kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan yang bersih, yang mana lingkungan tersebut nyaman untuk kita gunakan untuk tempat kita mencari nafkah. Seperti di wilayah pesisir Pantai Zakat itu kan banyak juga warga-warga lokal yang membuka tempat makan seperti itu, sehingga kita itu bisa bekerja dengan maksimal di sana. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya tentang pengelolaan wilayah pesisir, yang mana judul kita ini tentang sampah laut, yaitu itu juga solusi dari saya. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.